Selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada saat ini kita akan memulai proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan melakukan devosi. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak akan pimpin dalam doa. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat pagi hari ini Tuhan kami dapatkan napas kehidupan yang baru. Kami kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya berdasarkan kerendahan kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan bukan karena rutinitas Tuhan Yesus. Kau berkati hamba sebagai orang yang akan sharing terhadap anak-anak Tuhan, dan Kau juga berkati jika murid-murid dimanapun mendengarkan devosi ini Tuhan, agar mereka semakin dewasa dalam Engkau, dewasa dalam setiap apa yang Kau kehendaki dalam mereka Tuhan Yesus. Ampun dosa kami Tuhan Yesus, hanya Yesus yang doa. Oke, selamat pagi sekali lagi. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Bapak berharap kalian juga dapat membuka Alkitab kalian dari rumah masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90 ayat 14. Bapak ulangi. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama dan Bapak berharap kalian bisa mengikuti dari rumah. Mazmur 90 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Demikian firman Tuhan. Judul perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Bapak ulangi, Allah tempat perlindungan yang kekal. Ketika kita berbicara tentang perlindungan, berarti ada yang melindungi dan ada yang dilindungi. Dan di sini kita harus tahu pertama ya. Pertama, ada yang menjadi tempat perlindungan kita siapa? Kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang terbatas, tentunya kita membutuhkan pribadi yang tidak terbatas sebagai perlindungan kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan adalah yang akan menjadi sebagai tempat perlindungan kita yang kekal, bukan manusia. Dan siapa yang dilindungi? Tentunya kita sebagai manusia yang terbatas, kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa manusia itu sangat terbatas. Walaupun manusia pada dasarnya memiliki kelebihan ataupun kelemahan, namun hal tersebut tidak akan bisa menandingi keajaiban Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang ayat ini juga ya, Allah tempat perlindungan yang kekal. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ketika kita berbicara tentang pagi hari, yang banyak pada saat ini orang-orang perkotaan atau pedesaan sangat-sangat disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi atau bersifat fana. Manusia ada yang gila dengan pekerjaan, ada. Manusia itu ada yang menikmati hidup dengan bekerja. Manusia ada yang menikmati hidup dengan bersantai-santai. Manusia juga ada yang menikmati hidup dengan cara yang berbeda-beda. Tergantung kita pribadi manusia, di mana kita menempatkan posisi kita di mana. Ketika kita bekerja salah nggak? Tentunya tidak salah. Tuhan juga mewajibkan kita berusaha untuk bekerja dalam setiap kebutuhan hidup kita. Tetapi jangan sampai kita seorang yang telah ditebus Tuhan, seorang yang mengenal Tuhan dengan baik, kita tergila-gila dengan pekerjaan sehingga kita lebih menikmati pekerjaan daripada menikmati Tuhan. Pada dasarnya melalui pekerjaan kita harus menikmati Tuhan. Jangan kita sampai tergila-gila dengan pekerjaan, akhirnya kita terbengkalai dengan diri sendiri dan terbengkalai dengan Tuhan. Kalau di perkotaan biasanya orang tua ada yang berangkat pagi, pulang malam, atau bahkan ada yang pulang malam hari dan melakukan komunikasi dengan kuantitas yang sedikit bersama dengan anak-anak, membangun relasi yang sedikit dengan anak. Padahal pada dasarnya ketika kita ingin bertumbuh sama-sama dalam keluarga, kuantitas dalam relasi itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Walaupun pada dasarnya tidak hanya terletak pada kuantitas atau jumlah waktu, tapi kita bersama dengan keluarga harus bisa melihat sampai sejauh itu. Nah, kalian sebagai anak-anak, sebagai murid-murid, sejauh mana kalian mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan relasi yang baik dengan orang tua, dengan diri sendiri, ataupun dengan guru, ataupun dengan teman-teman kalian? Apakah kalian sampai sejauh ini sudah bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada kalian? Ketika kita lebih menikmati pekerjaan atau ketika kita lebih menikmati hobi kita dibandingkan Tuhan, itu adalah kenikmatan yang sia-sia, yang bersifat fana. Tetapi ketika kita bisa menikmati Tuhan dalam pekerjaan kita, ketika kita bisa menikmati Tuhan dalam hobi kita, itulah hal-hal yang akan membawa kita untuk semakin bertumbuh. Nah,
tergantung kalian atau Bapak sendiri menempatkan posisi Bapak di mana. Apakah Bapak ingin menikmati Tuhan melalui apa yang Bapak miliki, melalui apa yang Bapak kerjakan. Nah, pemazmur menyadari bahwa benar betapa terbatas hari-hari hidup di bumi ini. Artinya apa? Manusia terbatas oleh waktu ketika berada di dalam bumi ini. Ada orang yang sudah meninggal di waktu kecil, waktu remaja, dewasa, bahkan ada yang meninggal di waktu tua. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa memastikan kalau setiap orang itu pasti tidak akan mati. Ya. Waktu kita di bumi ini terbatas. Dan oleh sebab itu dengan terbatasnya waktu, sejauh mana kita bertanggung jawab dengan hal tersebut. Ya. Bagi sebagian orang, mengisi hari dengan sibuk bekerja adalah cara menikmati hidup. Lebih menikmati hidup melalui setiap hal-hal yang dikerjakan. Bahkan orang bekerja sampai begadang. Bahkan juga kalau kalian konteks sebagai siswa, belajar bisa nggak? Bisa. Tapi kalau terus menerus belajar 24 jam, Bapak rasa itu juga hal yang kurang tepat. Kalau kalian mengerjakan PR terus menerus selama 24 jam, kurang tepat juga. Nah, kita bisa belajar, dan melalui belajar itu kita mengembangkan kemampuan terbaik yang diberikan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab sebagai umat yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika kita mengatakan, Pak, saya kan menikmati ketika saya mengerjakan tugas 24 jam seandainya, atau Bapak ketika Bapak mengatakan, Bapak mengerjakan setiap tugas Bapak selama 24 jam dengan menikmati, dengan menyenangi setiap hal yang Bapak lakukan. Tapi ketika Bapak tanya lagi, apakah itu kenikmatan yang sejati? Bapak rasa tentu tidak. Ya. Kenikmatan sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalian sebagai siswa, apakah kalian sudah mempersembahkan hidup kalian untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan? Ya. Menikmati kehadiran Tuhan dari berkat setiap hari. Ketika kita ingin memulai pekerjaan kita, ketika kita ingin memulai hari-hari kita di pagi hari tentunya, ya, apakah kita terlebih dahulu menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, atau sebaliknya kita langsung bangun tanpa berdoa, tanpa bersyukur kepada Tuhan, tanpa menyerahkan diri kepada Tuhan, kita langsung disibukkan dengan apa yang kita kerjakan, kita disibukkan dengan setiap hal-hal yang bersifat fana, yang seperti Bapak telah jelaskan. Karena pada dasarnya seperti Bapak bilang, apakah bekerja salah? Tentu tidak. Tapi melalui pekerjaan, melalui setiap tanggung jawab kita bisa mengenal Tuhan. Ya. Ketika kita belajar di biologi, yang Bapak sendiri juga guru biologi, ketika kita belajar tentang sistem tubuh, ya, sistem tubuh, di dalam tubuh itu banyak sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi. Ya. Salah satu yang Bapak mau coba tekankan ketika dalam sistem pencernaan, ya. Dalam sistem pencernaan itu kita membutuhkan makanan dalam tubuh ini. Kita makan berapa kali sehari? Ya, Bapak rasa biasanya orang makan 3 kali sehari. Nah, ketika kita makan 3 kali sehari, itu akan menjadi stimulus yang baik supaya tubuh kita bekerja dengan baik, supaya tubuh kita dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kenyang secara fisik akan membuat fisik kita bekerja dengan baik. Nah, kita juga di sisi yang lain harus memberikan atau menuntut diri kita untuk memberi makanan kepada rohani kita melalui hal-hal yang telah Tuhan inginkan, melalui firman Tuhan, melalui membangun relasi dengan Tuhan, melalui kebergantungan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan adalah menjadi prioritas kita dalam segala hal, ketika Tuhan menjadi prioritas dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, itu akan menjadi atau stimulus yang baik untuk kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi hal-hal yang mengajak kita, menantang kita untuk bertumbuh dalam Tuhan walaupun banyak permasalahan yang terjadi. Karena pada dasarnya ketika fisik kita makan 3 kali sehari bukan tidak ada penyakit, ya, terkadang kita sakit juga. Ketika kita bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, permasalahan yang ada itu akan mendewasakan kita di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita menantang diri kita berada dalam posisi mana, ya. Alkitab mengajak kita, yang firman Tuhan mengajak kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan melalui setiap tanggung jawab kita, mulai dari pagi hari, siang hari, sampai dengan malam hari. Nah, dan oleh sebab itu seperti perikop kita pada pagi hari ini, Allah adalah tempat perlindunganku yang kekal. Oleh sebab itu, melalui setiap tantangan yang ada, melalui setiap sukacita yang ada, melalui setiap cita-cita yang kamu miliki, biarlah Allah yang menjadi tempat perlindungan yang sejati. Demikian firman Tuhan. Bapak akan bacakan sekali lagi untuk kita bersama-sama. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami.
Hendaknya melalui firman Tuhan ini kita akan semakin ketergantungan dengan Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita sangat terbatas dan kita membutuhkan pertolongan yang sangat sejati, yaitu pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan kami bisa merindukan sebuah firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin bisa menantang hidup kami Tuhan, istimewa setiap langkah kami Tuhan, agar kami semakin melihat Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tanggung jawab kami, dalam setiap relasi kami Tuhan. Ajar kami untuk memberikan respon yang benar Tuhan terhadap apapun yang terjadi yang Kau izinkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya jelas berdoa. Amin. Oke, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini anak-anak. Papa berharap kalian dapat bertanggung jawab dengan devosi kita pada pagi hari ini, dan selamat mengikuti proses pembelajaran